Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, mulai dari nikmat iman, Islam, taufik, hidayahnya kepada kita semua. Dan hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa belajar, dan terus belajar lebih baik lagi. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas risalah dan perjuangan beliau, kita bisa belajar tentang Islam hingga saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah membahas yang pertama, kita sudah membahas wajibnya kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang tujuan daripada membaca Al-Quran. Dan pada intinya, setelah Al-Quran itu kita imani, kemudian kita pahami, dan pada ujungnya kita harus bisa memahami, kemudian mempelajari dan mengajarkannya, dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hari ini kita akan membahas tentang adab-adab membaca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran membahas banyak sekali adab-adab tentang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah bersiwak. Bersiwak ini kalau zaman para sahabat ya menggunakan siwak. Kalau zaman sekarang kita lumrah memakai sikat gigi atau menggosok gigi. Banyak keutamaan daripada siwak ini. Bahkan ketika hendak kita sholat, maka disunahkan untuk bersiwak. Ya. Kata baginda, sesungguhnya jika aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan umatku itu untuk bersiwak sebelum sholat. Artinya siwak ini juga selain sebelum sholat itu disunahkan, sebelum membaca Al-Quran juga disunahkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah toharoh. Tentu toharoh sangat penting ya. Meskipun terkadang kalau kita masih belum memiliki wudhu, kita masih boleh. Tetapi ketika seseorang suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar, ya, maka itu lebih mulia, ya. Itu adalah sunnah untuk membaca Al-Quran. Maka kita harus berwudu terlebih dahulu, ya, at-thaharah. Kemudian yang ketiga, setelah bersiwak, ya, adalah sebuah sunnah juga. Kemudian bersuci juga, tentu itu adalah sunnah. Berwudu adalah sunnah. Sikat gigi, bersiwak sunnah. Maka pahalanya banyak. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah ternyata kita juga disunahkan untuk memilih tempat yang suci. Ya. Tempat yang suci yang disunahkan dalam kitabnya Tibyan yaitu masjid. Ya. Selain di masjid juga banyak sekali keutamaannya, ya. Di dalam masjid banyak para malaikat, ya. Kemudian salah satu tempat yang mulia, dan bahkan masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya
kita disunahkan untuk menghadap kiblat. Meskipun boleh ketika kita hendak membaca Al-Quran, tetapi tidak menghadap kiblat. Tapi itu lebih mulia ketika kita membaca Al-Quran menghadap kiblat. Ya. Kemudian yang kelima adalah membaca isti'adah. Isti'adah ya. Apa isti'azah itu? Yaitu ta'awudz ya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Dan apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dengan beristi'adah atau a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap adab, yaitu khusyuk. Menghadirkan sikap khusyuk ya dan tawadu ya, atau fokus ya bahasa kita. Fokus membaca Al-Quran kemudian merenungi dan mentadaburi itu adalah sebuah adab yang harus dihadirkan. Bahwa saya akan khusyuk dan berniat untuk membaca Al-Quran. Maka kita akan mendapatkan pahala sunnah juga. Kemudian yang selanjutnya adalah mentadaburi. Ya. Tadabur. Tadabur secara singkat maknanya adalah kita belajar untuk memahami isinya. Kemudian belajar untuk mencari tahu apa yang ada terkandung di dalam ayat tersebut. Dan ujungnya kita berusaha untuk mengamalkan ayat tersebut. Dan ini kita hadirkan ya, berusaha untuk mentadaburi khususnya untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Kemudian adab-adab yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas, yaitu memperhatikan ilmu tajwid. Setelah kita belajar adab-adab kita sebelum membaca, ya seperti apa? Karena al-adabu fauqal ilmu, fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu, ya. Kita penuhi adab-adabnya dan tidak kalah pentingnya juga memperhatikan ilmu tajwidnya, cara membacanya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang ke-10, yang ke-9 adalah berusaha untuk memperindah suara. Dalam sebuah riwayat Abu Musa al-Asy'ari disampaikan bahwasannya saat itu Abu Musa membaca Al-Quran dan tidak sengaja Rasulullah mendengar bacaan yang dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Rasulullah menghampirinya dan berkata, "Wahai Abu Musa, sesungguhnya bacaan Al-Quran yang kau kumandangkan sangat bagus." Kemudian dijawab oleh Abu Musa, "Wahai Rasulullah, seandainya aku tahu engkau mendengarkan aku, maka aku akan memperindah lagi bacaan Al-Quranku." Artinya kita disunahkan untuk memperindah suara kita, bacaan kita dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Tujuan tiada lain adalah meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang ke-10 ada tadabur, kemudian tajwid, memperindah suara, dan yang ke-10 adabnya lagi adalah merenungi Al-Quran. Tentu tujuan daripada merenungi Al-Quran adalah
untuk kemuliaan kita sendiri. Karena Al-Quran ini adalah wahyu yang turun dari Tuhan yang mulia, kemudian disampaikan oleh malaikat yang mulia, turun kepada manusia yang mulia. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, baik waktunya, kemudian manusianya, kemudian orang yang membacanya pasti insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang terakhir adalah berhenti ketika mengantuk. Jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita rasakan kita mengantuk, maka kita disunahkan untuk berhenti. Boleh berhenti untuk mengambil wudhu kemudian agar tidak mengantuk kembali, ataupun berhenti memang kita sudah kelelahan, itu diperbolehkan. Maka apa hikmah di balik ini? Karena ketika kita mengantuk, pasti dikhawatirkan ada bacaan-bacaan Al-Quran yang salah, ya. Baik dari sisi tajwid dan lain sebagainya. Dan itu merupakan untuk memuliakan dan menghormati bacaan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan yang dengan adab ini kita lakukan, mudah-mudahan menjadikan wasilah buat kita untuk dimudahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya, merenunginya, kemudian mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang sedikit ini semoga bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan lainnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.